Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Mohon maaf agak telat ya untuk review reel BC Kenzi yang kedua ya. Kemarin kita udah sempat review yang Kenzi Zenik. Nah kali ini kita review Kenzi Vortex. Dan qadarullah kemarin saya udah coba cek-cek lemparan lah ya buat teman-teman yang mau lihat atau mungkin udah lihat yang video short itu. Saya ngetes ini pakai lure 10 gram dan jorannya joran medium karena sebelumnya waktu saya bikin video tentang Zenik ini kan shallow spool ya. Nah, saya pakai lure 5 gram, jig head 3 gram sama soft lure-nya total jadi 5 gram karena mungkin soft lure-nya beratnya di 2 gram ya. Nah, untuk yang ini waktu saya coba pakai joran UL terus pakai lure 5 gram karena talinya berbeda, ini agak besar. Efektivitas lemparannya agak kurang, saya hanya dapat di sekitar 20 meteran. 20 meter paling maksimal. Dan akhirnya saya ganti ke lure 10 gram. Sebenarnya pengen nyobain 7, 8, 9 tapi agak kagok ya, jadinya udah langsung aja yang 10 gram. Nah itu bikin beda banget sebetulnya ya untuk hasil lemparannya karena ini ukuran talinya cukup beda jauh ya. Yang ini itu PE08 yang secara visual sama rasa juga dia lebih kecil. Di sini saya coba ukur. Nah kalau teman-teman udah lihat video short yang ini emang enak untuk lure 5 gram. Diameternya hanya 0,1 ya. P08-nya diameternya 0,1 mm, sedangkan yang di apa ya ini Zenik ya, yang di Vortex ini saya pakai PS1 agak besar PS1-nya. Kita cek aja, kita ukur sebentar. Diameternya di sini di sekitar 016 017, sorry. Ini ada 014-nya, ada 016-nya, ada 017-nya, 017 ya. Jadi yang ini rata-rata 01, 0, 011, 012. Yang ini 014, 016, 017. Ini PS1 dari Kenzi Piranha yang saya masukin cukup banyak, ini 3 roll 150 meter dan dari daya tampungnya di spesifikasi ini tuh 018-nya masuk sampai 170. Nah, di sini ya. Dari spesifikasinya 018 itu 170. Jadi ini pun masih agak kosong sedikit. Nah, nantinya buat teman-teman yang mau menyesuaikan tali PE silahkan disesuaikan sama berat umpan, sama kebiasaan target ya, seperti apa. Itu akan berbeda-beda. Nah, yang kemarin itu waktu saya pakai 10 gram joran medium itu, ini breakingnya di 10. Kalau talinya lebih penuh, otomatis bobot dari spool ini dengan tali akan berbeda dan bisa jadi dia main di 12. Jadi tergantung dari bobot spool sama talinya sendiri sih, seperti itu ya. Dan untuk putarannya menurut saya halus dan ini rasionya 7.1:1 juga. Kita coba hitung dari sini ya. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lebih dikit ya. 7.1:1. Sekali retrieve-nya sekitar 60 sentian juga ya, 62 atau 63, hampir sama kayak Zenik karena diameternya juga ini tuh ada di sekitar 20 berapa ya, saya lupa. Ya 28 juga ya. 28 itu kemarin waktu di Zenik kita coba ukur sekali retrieve-nya 63 cm. Nah kurang lebih seperti itu. Dan menurut saya untuk reelnya sih enak ya. Di settingnya juga gampang, tensionnya juga masih bisa disetting, bukan tension yang loss karena beberapa ada komen, "Bang, saya udah setel tension tapi kok loss terus ya?" Ya kalau loss terus sebenarnya bisa diakalin ya, pakai apalah, ada ganjel lah. Kalian bikin lingkaran kayak gimana, ganjel supaya dia bisa nge-push aja karena memang lama-kelamaan juga dia bisa jadi makin gepeng ya. Nah, untuk beratnya sendiri ya dari Kenzi Vortex ini dari spesifikasinya ini di 165 gram. Ini udah saya masukin tali. Di sini 168 gram ya kurang lebih. Berarti talinya ini ada di 8 gram. Tapi saya izin nggak keluarin ininya ya, talinya ya. Dan hasil talinya, spoolingnya, gulungannya menurut saya udah oke, bagus. Nggak ada masalah, kanan kiri juga rata. Nah ini spoolnya cukup deep. Kalau teman-teman ingin langsung dibandingkan dengan Zenik ya, di sini saya langsung bandingkan aja seperti ini. Nah seperti itu ya. Jadi dari bobotnya sedikit beda ya. Ini tuh tadi saya sempat timbang ada di berapa ya? 12 kalau nggak salah. 12 gram.
Kita coba timbang dulu. Ada di, kenapa ini 1? Nah 0. Ini ada di 12 gram, 14 gram. Sedangkan ini ada di 11 gram. Itu ada selisih 3 gram. Settingan magnetik juga buat teman-teman yang udah jago main BCM ada. Setiap beban spool berubah, settingan magnetik juga akan berubah, tension pun akan berubah. Jadi itu memang harus dicari sendiri sama teman-teman ya. Lalu untuk di bagian magnetiknya, dibandingkan dengan Zenik ya sedikit berbeda. Kalau si Vortex ini dia pakai yang umum di samping di dindingnya, dan kalau Zenik itu dia jadi masuknya di ini ya, di dalam spoolnya ya, di bawah spool. Jadi dia induksinya ada di dalam sini. Sedangkan kalau yang biasa itu, yang Vortex dia ke dinding spool yang ada di pinggir, yang ada di sini. Seperti itu. Tapi untuk breakingnya menurut saya bagus. Untuk lure 10 gram di angka 10 ya. Itu kan setengah dari ininya, dari apa namanya, skala magnetiknya, karena ini maksimalnya sampai 20 juga. Nah untuk bobotnya ini kan tadi 165 gram di dusnya. Kurang lebih sih ini menurut saya pakai bahan grafit ya, karena tidak ada spesifikasi apakah ini karbon atau bukan, dan visualnya juga nggak kelihatan karbon. Sama satu lagi di bagian handle, dia pakai handle berbahan besi. Kalau untuk gripnya sama, dia pakai rubber grip ya, rubber grip. Nah di dalam pembeliannya juga teman-teman dapat grease ya, seperti ini. Nah itu ada grease-nya juga, tapi nggak ada apa-apa lagi karena partnya dan skematiknya ada di bagian sini ya, di dusnya juga. Oke, itu aja speknya. Gear ratio, berat, rubber knob, dan maksimal, aduh mau nyebut maksimal jadi maksimul maksimum atau maksimal dragnya di 5 kilo. Aluminium handle, magnetic brake, dan spoolnya deep ya, cenderung reguler sih kalau menurut saya. Terus di sini saya baru ngeh juga ya, kemarin pas di Zenik nggak sempet saya review. Di sini ada screw dan ini kayak ada cover penutup yang bisa untuk mengakses ngelihat gear. Nah di dalamnya situ, kalau nggak dipakai ngelihat gear, kalian bisa kasih grease juga. Nah kurang lebih seperti ini ya. Aduh nggak mau fokus dia. Nah itu ya, bisa lihat gear di dalam sana tapi fokusnya agak kurang. Nah itu ya, kalian bisa lihat gear di sini. Dan mungkin bisa jadi celah untuk buang air kalau kecemplung atau kemasukan air, atau buat kasih grease ke gearnya. Walaupun kayaknya agak sempit sih celahnya, tapi itu bisa ya jadi opsi seperti itu. Ini yang kemarin di Zenik belum sempat saya bahas. Terus untuk sisi entertainmentnya sama, di bagian magnetik ada clicker, star drag udah pasti, dan di drag clickernya seperti ini ya. Untuk putarannya juga halus. Nah seperti ini. Terus ini tensionnya masih cukup ya, karena ini setelan-setelan kemarin. Saya longgarin dulu tensionnya. Masih ada kenceng. Nah seperti ini. Nah untuk putarannya menurut saya udah cukup smooth. Free spoolnya seperti ini. Lancar. Kalau kita kasih brake 20, ya dia cepat berhenti ya. Dan kemarin lure 10 gram dengan berat spool sama talinya di 14 gram itu cuma pakai di skala 10 aja untuk pengeremannya. Nah buat teman-teman yang mau ini saya dapat dari Hoki Fishing Surabaya. Jadi buat teman-teman nanti ada yang mau, cek link di deskripsi ya, dari Hoki Fishing Surabaya. Jadi itu ya untuk beberapa reviewnya sama beberapa pengetesannya ya. Jadi yang teman-teman mau lihat, silahkan dilihat di video short. Sebetulnya saya lakuin beberapa lemparan, cuma yang di record akhirnya yang 10 gram karena menurut saya efektifnya ini lure dari 5 sampai 10 gram, bahkan sampai 15 gram pun masih hayu ya, ini mah gaskeun. Nah kalau Zenik sendiri karena karakternya shallow dan yang saya pakai tali PE-nya kecil juga, mungkin 0,8 atau 0,6, ini menurut saya main di 5 gram ke bawah ya. Lalu untuk di bagian line guide-nya dia udah pakai triangle V-shape juga.
Nah, seperti ini. Triangle V-shape ya di depan sana tuh. Nah, untuk tambarnya di sini tambar connectionnya bahannya sama ya kayak yang Zenik ABS. Bisa kelihatan sih dari sini juga. Nah, seperti itu. Lalu untuk spek bearingnya 6+1 secara feeling sih kayaknya hampir sama Zenik, tapi saya sendiri belum pernah bongkar, jadi kita nanti sambil bongkar aja. Mungkin itu yang intermezzo yang terlalu panjang dari saya. Mungkin kita langsung bongkar aja. Mohon maaf kalau kelamaan. Di sini sebetulnya untuk ngebongkar tidak perlu buka spool dan side plate karena ini hanya mengakses 4 screw yang ada di samping ini ya, samping bodi sebelah kiri. 3 di sini, 1 di bagian depan. Itu aja. Jadi sebetulnya gampang untuk ngebongkarnya ya. Di sini pakai mur 10. Nah, ini di bagian handle-nya dia pakai aluminium, lalu di bagian gripnya ini cenderung dipaten ya. Udah feeling saya dipaten juga karena memang ini kan murah banget ya, hanya 220.000 yang saya tahu. Nanti teman-teman silahkan dicek aja apakah teman-teman dapat promo atau enggak. Lalu di bagian start drag-nya ini bintang 5 dengan bahan grafit juga saya rasa. Kita buka dulu aja. Nah, ini ya. Bahannya grafit. Terus ini ada ring spacer. Lalu ada ring tension. Nah, di sini juga sama ya. Untuk ring tensionnya ini sejajar. Sedangkan yang saya tahu, entah saya betul atau salah, ring tension itu umumnya kalau dulu-dulu itu punggung-punggungan. Nah, tadi kan sejajar ya, seperti ini. Nah, yang saya tahu itu punggung-punggungan, sehingga ketika ditambah dragnya itu sedikit demi sedikit gitu, nggak langsung kaget ya. Di sini ada clicker untuk start dragnya. Terus di sini ada ring spacer lagi ya, sama bearing. Ring spacer dan ini juga bearing. Terus di bagian tension belum ada clicker. Dan ini juga pakai short axis intinya ya, di spoolnya. Nah, ini ada asisnya. Ini bahannya aluminium. Kemarin ada yang komen, "Bang, ini bahannya apa?" Saya bilang sebetulnya udah ada di review, tapi yaudah, ini bahannya aluminium ya karena ini ringan banget. Lalu di bagian pawl ya, ini pawlnya agak terhalang sama ini. Apa ya namanya, saya nggak hafal. Nanti kita cek aja di situ, saya lupa namanya apa. Jadi untuk ngebuka untuk pawlnya itu kita harus ya buka semua sih, buka bodinya seluruhnya. Mudah-mudahan sih pawlnya awet ya. Itu pun memang agak jarang. Terus bagusnya ini kalau pawlnya longgar, ya tutup rumah pawlnya longgar untuk worm shaft ini, itu nggak gampang lepas. Sisi positifnya di situ. Sisi negatifnya ngebongkarnya agak susah. Nah, ini untuk skrunya, dia masih bereaksi sama magnet. Terus di bagian sini yang keempat, nah ya, ini juga masih bereaksi sih sama magnet. Ada satu yang pendek, itu posisinya di belakang sini. Oke, langsung dibuka. Oke, di sini juga ada o-ring ya, dan ini o-ring itu untuk, menurut saya pribadi, dia untuk nahan style and tension supaya nggak banyak berubah karena tertahan sama itu o-ring. Itu yang saya tahu dari real BC. Karena kalau disebut untuk memproteksi air, real BC itu memang rawan ya, atau real overhead itu rawan kemasukan air, banyak banget celahnya. Terus ini untuk gearnya, berarti bisa dibilang secara visual kelihatan sama persis sama Zenik ya. Ini untuk one way-nya dia pakai 6 bearing bambu. Ya, sorry. Nah, dia pakai 6 bearing bambu seperti itu. Lalu di sini ada gearnya, duralumin juga. Saya rasa ini ringan juga. Kita coba keluarin aja. Nah, ini untuk gearnya. Terus di sini ada ya key washer lah ya. Nah, ini apa ini? Agak aneh ini, ada o-ring di sini ya. Kenapa ya ada o-ring di sini? Biasanya o-ring ini ada di sini ya, ditutup tension nih. Tapi ini kenapa ya ada di sini? Nggak paham juga. Ini ada o-ring, ya udah lupakan lah. Mungkin untuk nahan clicker biar nggak kabur, mungkin ya. Atau ngebantu nge-push
supaya klikernya tetap di tempatnya. Di sini ada, nah ini kebuka ya. Untuk drag washernya dia bahan teflon. Terus di sini ada mekanisme kliker ya. Nah, klikernya seperti ini. Untuk material dari klikernya ini masih bereaksi sama magnet ya. Kalau untuk key washer yang depan ini enggak bereaksi sama magnet. Duh, jatuh-jatuhan nih. Dan ini untuk gearnya Duralumin ya. Kemarin itu di Zenik itu yang saya timbang ada di 5 gram. Kita coba di sini ada berapa gram. Kalau iya berarti cenderung sama ya. Ya 5 gram juga ya. 5 gram. Jadi bisa dibilang sama. Ntar ini tuh kalau nggak disimpan suka ngaco. Oh, ngaco ya. Harus di permukaan yang rata. Nah, betul ya. 5 gram dengan rasio yang sama berarti ini bisa tukar-tukaran partnya ya. Ya, kurang lebih hampir sama sih saya lihat di sini juga ya. Untuk docking ya, ini docking. Ya, docking dari kick levernya. Untuk materialnya bukan besi. Tidak, materialnya metal, tapi entah bahannya apa karena dia tidak nempel magnet, bisa jadi stainless. Di sini kick levernya pakai bahan zinc. Terus di bagian apa ini namanya? Pernya, ini pernya besi ya. Tapi pernya ini oke, masih nempel magnet tapi lemah, bisa dibilang lemah ya. Harusnya punya daya tahan yang bagus. Lalu di sini ada yoke. Yokenya dia belum apa ini namanya ya. Nggak ada plat besi juga. Terus ini untuk pinion gearnya bahan brass. Oke, betul ya, tidak perlu buka spool. Ini bisa untuk ngebongkar. Nah, di sini nggak ada support bearing ya. Biasanya kalau beberapa review saya yang sebelumnya yang real agak tinggi sih harganya ya dari brand yang sebelah. Di sini rata-rata udah ada support bearing ya di bagian tension di bagian pinion ya atau spool juga. Tapi nggak masalah sih. Terus ini juga kemungkinan sama saya lihat dengan Zenik. Nah, betul. Ya, sama ya. Ini untuk dudukannya pakai yang di slide gini. Dan untuk bahannya saya kemarin sempat nyebut apa ya ini teh Duralumin ya. Tapi agak berat sih, cuma nggak seberat brass. Kita coba timbang, semoga ketimbang. Ya, sekitar 5 gram juga, 6 gram. Untuk main shaft dari handle ya, main shaftnya yang ke gear. Main shaft apa ya? Main shaft handle bukan sih. Nah, di sini ada bearing, support bearing di bawah ujung main shaft. Terus udah kurang lebih seperti itu, dan satu lagi berarti ada di sini ya, di bagian worm shaft. Saya nggak izin nggak bongkar ya, karena agak belibet ngebongkarnya. Kemarin juga habis durasi di sana, dan mungkin yang ingin saya coba tuh sebetulnya kalau Zenik pakai spool ini apakah bisa atau enggak, dan tutupnya apakah bisa atau enggak. Ternyata bisa ya. Nah, untuk tutupnya bentuknya beda ya, karena Zenik sama Vortex mirip tapi memang tidak sama. Tapi pas dicobain tutupnya masuk ya, jadi sama-sama bisa lah, cuma bentuknya jadi beda aja. Itu yang dicobain sama saya sih ya. Kurang lebih seperti ini buat teman-teman yang penasaran jeroannya dari Vortex ya, Vortex dan Zenik ya. Zenik yang kemarin, ini yang Vortex. Bisa dibilang kalau saya pribadi nyebut ini sama persis ya untuk jeroannya. Jadi bedanya di bagian material. Ini bodinya pakai grafit. Untuk covernya side plate kanan kiri juga ini grafit, warnanya black dop. Dan untuk gigi sama ya, main gear pakai Duralumin. Terus ini pinionnya sama brass, dalemannya sama, bahkan skrunya juga sama-sama masih bereaksi sama magnet. Terus kalau ada teman-teman yang nanya, ini fresh water atau salt water? Kalau buat saya pribadi ya, ini di fresh water. Kalau ke salt water itu gimana angler atau gimana kalian merawat atau enggak. Kalau pandai merawat, harusnya sih barang apapun
jadi lebih awet ya, karena memang dipantau terus untuk perawatannya. Seperti itu. Apa ya, takutnya ada yang belum kebahas sama saya. Kalau misalkan ada yang belum kebahas, boleh nanti teman-teman komen aja. Dan kalau disebut rekomendasi, ini sama-sama drag 5 kilo, tapi kalau dengan spool yang seperti ini teman-teman bisa main dari PE1. Kalau ini teman-teman bisa main dari PE06. Dari bobotnya, Zenik yang kalian, kalau misalkan kalian pilih Zenik, berarti orientasinya adalah dengan bobot yang lebih ringan. Kalau kalian pilih Vortex, itu orientasinya dengan budget yang lebih ringan dan daya tampung tali yang bisa lebih besar. Tapi kalau untuk maksimum dragnya sama-sama di 5 kilo. Gitu guys. Saya lupa mau ngebahas apa lagi ya. Ya kurang lebih sih seperti itulah. Cenderung sama dan selisihnya hanya di harga aja sama model ya. Nanti tergantung selera teman-teman cocoknya ke Zenik atau Vortex. Dan ini saya dapat dari Hoki Fishing Surabaya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau, kembali lagi nanti kalian bisa cek link di deskripsi atau di keranjang yang ada di video ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf juga agak terlambat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Fajar, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.